Seperti biasa pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita ada di teras UMKM bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Palembang. Hari ini Mita bakal ngobrol sama salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di Palembang yang bisa dikata sedang viral, tidak cuma di Palembang baik tapi juga di mano-mano karena ada salah satu yang menyuarakan semua milik Allah. Apa itu? Sudah tahu kan? Burger. Nah, jadi hari ini Cik Mita bakal ngobrol sama owner dari Baru Rame Burger. Kalau dodolor pendengar perempat dari Palembang melihat di media sosial ini kan sudah sering ya, sudah lewat juga di FYP kita, TikTok, bahwasannya banyak yang mereview Baru Rame Burger ini. Jadi kita bakal ngobrol bersama dengan Kak Dendi Gumai, owner dari Baru Rame Burger. Halo, selamat siang Kak Dendi. Halo Kak Mita, selamat Aduh, siang. apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Hari Kartini ya kita. Iya. Tapi hari ini kita bakal ngobrolin tentang burgernya Kak Dendi, yaitu Baru Rame Burger yang sedang tren nih atau sedang viral karena memang ini bersentuhan langsung dengan para Gen Z, dan strategi pemasaran burger yang Kak Dendi pakai ini menggunakan media sosial dengan mengikuti tren-tren kekinian masa kini. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak, Kak Dendi mungkin boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Halo pendengar RRI POM 4, perkenalkan saya Dendi Gumai selaku owner dari Baru Rame Burger. Apalagi nih? Apalagi nih, mungkin kesibukannya selain di Baru Rame apa nih Kak Dendi? Kalau sekarang itu kesibukannya sebagai konten kreator juga Kak. Terus hari Minggu juga aku ngajar vokal dan aktif di wedding organizer juga. Gitu. Wede, berarti segudang aktivitas ya, Iya, sembari buka pokoknya usaha. cuan gitu. Betul, anak-anak zaman sekarang ya, yang muda-muda jangan bingung-bingung, jangan malu-malu nih. Yang penting cuan ya Kak ya, Iya, betul. apapun itu, selagi halal Ya, pastinya dikerjain. halal. Jadi memang setiap harinya penuh aktivitas nih Kak Dendi. Iya, kayaknya hampir tiap hari deh gitu. Hampir tiap hari ya. Kecuali Senin, karena Senin itu kan Baru Rame tutup. Jadi kayaknya me time dulu kalau tiap hari Senin. Oke, Gitu. berarti tiap hari Senin Baru Rame tutup dan Istirahat. Semua Iya, betul. aktivitas juga Iya, dikosongkan di hari betul. Senin. Oke, jadi selain di hari Senin, Kak Dendi kesibukannya jadi guru vokal, terus juga ada usaha wedding organizer juga. Aduh, belum lagi aktivitas nongkrong-nongkrong ya. Iya. Visit-visit ya, karena Kak Dendi Visit-visit. juga bergerak di media sosial sebagai influencer juga. Nah, Kak Dendi, kan sudah segudang aktivitas nih, banyak sekali aktivitas yang Kak Dendi jalani, mulai dari tadi ada guru vokal, influencer juga. Kenapa akhirnya memilih untuk membuka usaha, buka usaha burger pula ini di Palembang? Jadi sebenarnya Kak, jadi burger itu sudah hadir waktu di zaman Covid di 2019. Namanya dulu Burger Barber. Jadi sekalian potong rambut. Cuma karena tutup karena Covid, jadi kayaknya cuma keahliannya itu tuh cuma di bidang kuliner burger, western food gitu kan. Jadi kenapa nggak dibuka lagi? Di akhirnya 2022 aku resign dari perusahaan, buka usahanya burger gitu. Karena lebih percaya dirinya karena pengalaman di burger itu, ya aku bukanya burger gitu. Oke, berarti Baru Rame Burger ini sebenarnya sudah lama atau dengan brand baru nih Kak Dendi? Sebenarnya dengan brand baru di 2022. Kalau lahirnya itu sebenarnya di tahun 2019, tapi namanya dulu karena masih join sama teman, namanya masih nama bareng-bareng gitu. Oh, oke. Gitu. Cuma yang 2022 baru namanya tuh Baru Rame Burger gitu. Oke, jadi walaupun setiap tahunnya udah berjalan 3 tahun tetap Baru Rame ya? Iya, tetap Baru Rame. Harapannya tuh itu sebenarnya filosofi doa Kak. Jadi itu tuh brand baru semoga rame. Jadi semoga kalau ada cabang-cabang baru tuh tetap rame terus gitu. Oke. Filosofinya bukan namanya selalu jadi baru tapi rame, tapi harapan kita tuh kayak ada cabang baru tuh rame terus gitu. Oke, berarti namanya nggak salah-salah tapi ada filosofinya. Ada filosofinya. Dan itu dapatnya dari mimpi loh Kak. Wah, gimana Iya, tuh dapat dari ceritanya? jadi kan kita tuh kan karena sebelumnya tuh namanya Il Calore namanya tuh kan. Cuma waktu daftar di Haki, Il Calore itu tuh nggak boleh karena ada unsur kalorinya. Ada nama kalorinya. Jadi nggak tahu kenapa pas besoknya malam aku tidur kan mimpi lagi ngumpul sama teman-teman. Oh namanya Baru Rame aja karena kan brandnya baru, semoga rame gitu kan, karena aku juga kayak
berfilosofi kalau Chinese buka usaha kan juga kayak apotek sehati gitu kan, karena obatnya itu bisa sehati bisa menyembuhkan. Nah aku tuh harapannya juga namanya juga tuh bisa jadi filosofi dan jadi doa juga gitu. Oke, jadi berawal dari mimpi ya Iya kamu itu ya. mimpi. Akhirnya terrealisasi. Iya Dan namanya pastinya baru rame ini sudah Kak dan didaftar ke dong di Haki kalau itu. Sudah, Heeh. tapi kayak ini juga karena ada unsur kata baru dan rame, Oh, oke. tapi jadinya tuh belum legal karena Kak Den itu tuh nganggap itu tuh nama hoki. Oh, Jadi kayak aduh nanti dulu lah karena kata teman coba didaftarkan di cara yang lain. Nah gitu mhm, karena kalau di sini agak susah kayaknya gitu. mhm. Birokrasinya agak susah karena mm, kalau ngelihat di Jakarta sih nama-nama yang ada unsurnya apapun bahasanya gitu tuh masih bisa Bisa masih oke. Iya diterima. masih bisa diterima tapi ternyata kalau di Palembang tuh strike gitu loh. Nah jadi ya oke deh kalau gitu. Jadi sampai sekarang untuk perizinan sendiri baru rame ini seperti apa Kak Dendi? Karena Kalau kan kita berusaha nih agak takut-takut mm, ya. mm, mm, Bisa mm. jadi kita usaha kita nih ambil oleh uang atau mungkin diikut-ikutin. Zaman sekarang kan Mm. mano yang viral nih caknya sering Iya diikuti ya, betul ya. dipeloi. Nah, Mm. untuk perizinan sendiri baru rame ini sudah sejauh apa sih Kak Dendi? Kalau perizinan kita lah sedang mencoba untuk halal dulu, Mhm, lagi didaftarkan karena lumayan mahal kalau untuk daging kan ya, mhm. biayanya lumayan mahal. Jadi untuk perizinan kita ke halal dulu, tapi kalau untuk yang ke hakinya sedang diusahakan dulu, Mbak. Sedang diusahakan Oke. dulu, semoga nanti dilancarkan semuanya gitu. Mm-mm. Bener sih, karena itulah Mm-mm. tadi takutnya diambil uang namanya, kita lah sudah Mm-mm, besarkannya betul ya betul dari betul. 2022 Mm-mm. sudah akhirnya memilih resign untuk buka baru rame Iya ini. betul. Nah sejauh ini Kak Dendi mungkin boleh cerita sedikit ketika Kak Dendi memilih untuk buka baru rame di 2022 Mm-mm. feedback dari masyarakat Palembang ini seperti apa sih Kak Dendi? Nah, jadi feedbacknya itu pertama kita buka di acara Piala Dunia Mhm. 2022 Piala Dunia kan. Kalau feedbacknya sih oke banget karena dipakai buat nonton bareng Piala Dunia. Terus kenapa kan itu masih burgernya masih burger biasa tuh Mbak Mita, Mhm. masih burger biasa, masih burgernya rotinya biasa. Jadi kita beralih ke karena kan kita kalau jualan tuh kalau bisa ada diferensiasi produk ya. Mhm. Apa yang ngebedain burger kita dengan burger yang lain. Jadi kebetulan kita tuh lagi ada acara project bareng sama Army BTS. Oh iya. Army Heeh. BTS jadi kan ciri khas Army BTS itu kan warna ungu. Mhm. Apa ya kira-kira roti yang bisa dibuat dari warnanya ungu jadi ungu ataukah dari bunga telang atau gimana gitu. Akhirnya kita R&D produk sama teman kita dari Monbeku buat rotinya itu dari ubi ungu. Ternyata lebih soft dengan menggunakan ubi karena mineralnya tinggi kan dan Mhm. ubi ungu juga lebih sehat kan. Nah, jadi akhirnya kebentuklah si Baru Rami Burger yang rotinya ungu. Nah, Mhm. rotinya ungu ini nih karena ARMY BTS kan rame banget kan. Iya Nah, benar. jadinya hype banget gitu. Nah, kita terima kasih banyak buat ARMY BTS. Nah, jadinya itu sempat viral juga kemarin karena ARMY Mhm. BTS. Nah, dari situ kalau tanggapan dari para konsumen sih alhamdulillahnya oke gitu. Oke, Mm-mm. berarti sejauh ini roti burgernya baru rame ini berbeda ya dengan roti burger di Beda, luar beda, sana? beda, beda. Dan kita juga membatasi produksi rotinya supaya tetap fresh dan lembut. Jadi memang kayak dibatasin 3 adonan setiap 3 hari sekali. Apalagi lagi viral ini, mau nggak mau kita tidak akan menaikkan produksi karena kita juga menjaga kualitas gitu. Jadi Mhm. mohon maaf banget ini buat para barurians. Jadi kalau tiba-tiba datang sold out, tiba-tiba habis karena memang kita mempertahankan kualitas dari produk tersebut gitu. Mhm. Biar penasaran besok datang lagi. Oke, berarti memang ketika rame tidak sama sekali ditambah Kak ya Enggak, untuk jumlah ya? takutnya nanti apa ya kalau kayak catering kan terlalu banyak masak juga takutnya keasinan. Nah Iya gitu-gitu loh. Nanti benar. ada cedera produksi namanya gitu Mhm. kan. Jadi tetap akan mempertahankan eksistensi dengan kualitas juga Kak. Jadi jangan jangan sampai karena rame karena viral aja gitu. Karena Mhm. takutnya mereka viral-viral ternyata pada saat coba zong rasanya gitu kan. Terus Mhm. berimpact ke apa namanya ke Google review gitu-gitu kan. Benar. Takut jadi kita tetap akan menjaga kualitas gitu. Oke, Mm-mm. karena memang lagi viral nian ya di Mm-mm, mm-mm, mana-mana Mita lihat juga di media sosial tuh mm-mm. rame nian baru rame ini yang belinya. Jadi setiap yang datang
kalau telat dikit sudah tidak dapat lagi produknya. Jadi Limited ngewar nih, edition Kak. ya, ngewar ya. Kayak tiket. Bener-bener. Nah jadi di sini Kak Dendi, karena rotinya tadi kan kata Kak Dendi bikin sendiri ya sejauh ini. Berarti ada tim sendiri untuk roti Ada, ini. shout out nih buat Monbeku Palembang. Oh, oke. Jadi kayak aku tuh ada temen namanya Monik. Memang dia hobi buat cake, buat roti, dan kebetulan kayaknya project pertama dia buat roti itu di Baru Rame Burger gitu kan. Nah jadi kerja sama temen, jadinya roti yang Oke. tetap akan sama dia gitu. Nggak bakal pindah-pindah ya Gak bakal rotinya? bener-bener kan, takutnya nanti beda kan rasanya kan. Oke. Resiko sih. Mhm. Cuma yang ketahu treatmentnya roti Baru Rame Burger itu kayak Simon Beku ini Oke. gitu. Berarti ada ada keterkaitan antara Baru Rame sama Monbeku. Salah Betul. satunya tutup berarti. Sebenarnya kita dulu tuh kayak sister brand gitu. Oh, oke. Jadi sister brand gitu kan. Jadi Monbeku duluan, terus waktu itu masih jualan burgernya masih di bawah Monbeku gitu kan. Akhirnya berdiri sendiri Oke. gitu. Kayaknya karena kalau Monbeku ini kan tipe yang sweet tooth gitu kan. Iya. Sweet tooth. Kalau Baru Rame ini lebih ke savory. Nah, jadi kayak beda visi dan misi, akhirnya kita pisah gitu. Oke. Pisah dalam artian bukan pisah bermusuhan atau gimana, tapi lebih ke dengan visi misinya masing-masing Jalan gitu. sendiri-sendiri. Jalan sendiri masing-masing. Iya, betul. Berarti kalau dari Monbeku nggak ada roti untuk Baru Rame, berarti Baru Rame tutup dong Kak Dendi? Bisa jadi, iya. Karena kan memang aku percayanya sama si Monbeku ini sih Iya, sebenarnya. karena tidak ada tempat roti lain ya Iya, untuk betul, itu. betul, Karena memang betul. sudah sesuai dengan apa yang Kak Dendi jual Pengen, selama ingin. ini dan pengen ya. Karena bener kita R&D-nya itu berkali-kali nggak bisa langsung jadi gitu kan. Jadi memang karena kan kalau Kak Den ini halo, sebenarnya aku tuh dipanggil Kak Den di luar Iya. ya. Jadi Kak Den ini tuh biasanya kalau liburan keluar kota atau keluar negeri tuh yang Kak Den cari duluan adalah burger. Oh, oke. Jadi Kak Den tuh tahu nih kualitas roti yang bagusnya gimana gitu kan. Jadi tetap R&D terus, lembutnya segini, besarnya segini, tetap ini terus dicari-cari terus yang terbaiknya gitu Kak. Oke, berarti memang Kak Den ini sering jalan-jalan untuk review burger lain. Betul. Oke, berarti sejauh ini Baru Rame ini ialah burger yang menurut Kak Den yang paling terbaik yang Kak Den produksi ya. Teman-teman juga menilai sama sepertinya kalau Mita lihat di media sosial, karena feedback dari teman-teman yang beli ini merekomendasikan seperti itu dulu-dulu. Nah, karena stoknya tidak banyak atau bisa dikata limited edition, jadi kawan-kawan yang datang tuh seperti apa sih Kak Dendi ngomongnya, misal aduh lah kehabisan Kak. Pernah gak sih sampai ada yang ngeruduk langsung ke Instagramnya Kak Den untuk nanya ke Baru Rame? Sebenarnya kan aku sempat buat jadi konten kan di Baru Rame. Jadi banyak banget Kak di IG itu yang Kak tolong dong keep ini, keep berapa ini gini-gini. Jujur nggak bisa. Kita aja di GoFood sama di Grab kita tutup dulu karena kita mengutamakan orang yang sudah jauh-jauh datang walk in customer ke Baru Rame. Kita mengutamain itu dulu karena kan mereka udah berjuang datang kan gitu kan. Jadinya kalau untuk mempertahankan itu nggak bisa, harus sabar gitu. Harus benar-benar ngewar ya, datang Bener-bener langsung ya. bener kayak kata Aldi Taher sih kan, burger semua milik Allah ya. Boleh untuk semuanya ambil ke brand lain dulu gitu. Iya Mohon maaf. benar, bagi-bagi rezeki, Iya, besok bagi-bagi balik rezeki. lagi. Iya, Kecuali gitu. hari Senin kata Kak Den tadi Nah, tutup Senin ya, libur. jangan. Nah untuk ini kan Kak Den 2022 sampai dengan 2026. Sejauh ini untuk outlet sendiri Kak Den, baru satu ini atau mungkin kedepannya akan ada rencana-rencana untuk outlet-outlet baru nih? Amin ya Allah. Jadi Karena sebenarnya feedbacknya kan bagus juga nih. betul Mbak. Jadi aku tuh cabangnya ada 2. Oke. Cabang satunya di Lubuk Linggau dan itu viral juga kemarin. Terus yang keduanya ini di Palembang. Justru yang pertama kali outlet sendiri ya. Outlet sendiri itu di Lubuk Linggau. Justru di Lubuk Di Linggau? Lubuk Linggau, betul. Oke. Nah, yang kedua baru di Palembang. Tapi tetap karena lahirnya di Palembang, yang di Palembang ini jadi cabang utama gitu. Oke. Nah, untuk yang di Lubuk Linggau, untuk rotinya seperti apa Kak Den? Jadi di Lubuk Linggau kan juga ada UMKM gitu kan, Oh, oke. pabrik roti, dan Kak Den bawa contohnya dari Palembang. Buatnya kayak gini. Oke. Ternyata alhamdulillah ketemu yang rotinya bisa kayak si
di Mon Palembang, Bekri Monbeku tadi, ini, ya ya Monbeku tadi. betul. Oke, berarti di Lubuk Linggau juga Kak Dendi harus cari-cari dulu nih Betul UMKM betul, roti ya heeh, sempat untuk keliling juga kemarin di Lubuk mm, Linggau kan, heeh. mm, Itu dapat rekomendasi dari ibu-ibu PNS di situ, mm, karena aku join paduan suara di situ kan, dikasih tahu kalau ada pabrik roti yang bisa lembut kayak gitu, mhm. mhm. Jadi untuk di Lubuk Linggau ada pabrik rotinya lagi nih, beda lagi ya. Beda Tapi lagi, dengan requestan seperti sama persis yang dengan di standarnya ada, Palembang, standar betul. Palembang. Oke. Nah, Kak Den, berarti kan dua cabang nih, Lubuk Linggau dan Palembang. Untuk feedbacknya sama-sama viral, untuk minat dari masyarakat juga sama-sama tinggi nih Kak Den. Ada pernah ketemu satu istilah kata tuh apa ya orang Palembang ngomongnya tuh halangan rintangan nggak sih? Nah Oh, misalnya dari bahan baku yang tiba-tiba mahal atau daging yang tiba-tiba menghilang iya atau betul. mungkin tantangan-tantangan lain Kak Den untuk memanajemen dua tempat ini di Linggau dan di Mhm. Palembang. Sebenarnya kalau di 2026 ini teman-teman pasti sudah tahu lah harga bahan baku pada naik ya. Mhm. Bahan baku pada naik, terus harga plastik juga naik semua, naik sampai 50 sampai 100% kan. Kalau untuk bahan baku tuh kita kan sudah nentuin margin kan. Mhm. Nentuin margin sampai estimasi di limit berapa baru bisa harga naik gitu kan. Nah, Oke. kalau Kak Den tuh sudah margin berapa, diusahakan walaupun untungnya tipis jangan naik dulu gitu kan. Itu strateginya sih yang pertama. Yang kedua, yang jadi tantangan tuh adalah justru Kak Den ini kan orangnya ngerasain banget ya review-review orang Mhm. gitu kan. Entah entah itu atau menjatuhkan atau gimana. Justru yang jadi Kak Den takutkan itu adalah review. Mhm. Review yang jadi tantangan karena sempat juga kemarin di Google Review gitu-gitu kan. Ada komen juga di media sosial, salah satu media sosial di TikTok kan. Nah, jadi kayak lima lima orang memuji tapi satu orang ini menjatuhkan. Nah, itu yang Iya. lumayan agak aduh gimana ya. Jadi sempat agak report juga di Grab gitu-gitu. Kalau Oke. kenapa kamu satu orang ini bisa membenci segitunya dengan baru rame tapi lima orang ini sangat menyayangi baru rame Iya. gitu kan. Kalau ketantangan Kak Din itu adalah sebenarnya itu tadi omongan-omongan di media sosial. Iya, lebih ke Heeh. sananya ya, Kak, ya. Iya, Lebih heeh. menakutkan loh dibanding Mhm, mhm. kehilangan Sekarang kan semua patokannya ke media sosial, ke betul. review-review gitu-gitu kan. Oke, Google Review satu orang aja ya bicara yang kadang mereka tuh cuman bener kata Kak Den, cuman pengen menurunkan atau merusak bae tanpa membeli. Mhm, mhm, Tapi mhm. mereka kasih review itu Nah yang betul Kak, dibaca. jadi yang nge-review jelek itu Aha, maaf ya, mapunten banget, dia tuh cuma kayak beli oke. satu produk yang nggak make sense sama kejadian. Misalnya, iya burgernya itu tuh nggak lembut lagi karena dia sudah mendiamkan burger itu berapa jam. Kayak dia belinya siang baru Mhm. dimakan malamnya gitu. Karena Dendi ngelihat kan di fotonya tuh pada saat malam hari. Kita lihat ordernya di Grab tuh jam sekian gitu-gitu Oke. kan. Tapi sempat kita minta maaf juga. Karena kalau seandainya ada yang kecewa juga kita tetap kasih komplimen, tetap ke Baru Rame, nanti kita kasih free produknya sebagai permohonan Mhm. maaf kami gitu. Oke, berarti memang sengaja ya Kak Den, secara nggak langsung ya dia Mhm, belinya siang dimakannya malam. gitu aja. Sengaja, Udah. memang mencari-cari ya kamu ya. Oke, nah berarti kan di sini tadi kata Kak Den yang penting reviewnya cantik, reviewnya bagus, usaha ini tetap berjalan ya Kak Den, walaupun ya sekarang lagi hiruk pikuk naik 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 semua. Iya. Tapi ini akan tetap sama nih harganya dulur-dulur. Mungkin bingung atau pengen tahu lebih banyak lagi tentang Baru Rame Burger, berapa harganya Cek Mita, di mana tempatnya di Palembang ini, cak mana cara belinya, kita bakal ngobrol lagi kayak Kak Boleh, Den. iya. Jadi dulur-dulur jangan kemana-mana, tetap dengar ke siaran ini dan tetap nonton langsung siaran ini melalui YouTube kami RRI Palembang, karena setelah ini kita bakal balik lagi dengan cerita bersama Baru Rame Burger, tentunya dengan lokasi, harga dan juga promosinya Kak Dendi melalui media sosial tuh seperti apa. Mungkin dulur yang punya usaha UMKM juga bisa meniru dan bisa menjadi sukses seperti Baru Rame.
Kita balik lagi di teras UMKM bersama dengan Kak Den, owner dari Baru Rame Burger. Tadi kan sudah ngomong nih Kak Den bahwasanya burger Kak Den ini ada di 2 tempat, ada di Linggau sama di Palembang. Nah, karena kita nih kebanyakan yang dengar ke Bang Palembang, mungkin nanya nih, di mana sih alamatnya Kak Den? Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kira-kira bisa enggak dijadikan tempat nongkrong anak-anak muda? Nah, ini juga kan Kak Den ini galak review-review kafe-kafe gemes. Kira-kira Baru Rame Burger cak mana sih tampilannya? Kita bakal tanya nih dengan Kak Den. Dan juga yang sering menjadi pertanyaan nih Kak Den dari teman-teman pendengar Perempatan dari Palembang yang sering-sering nongkrong nih. Kira-kira ini bisa jadi tempat ngumpul keluarga gak sih Kak Den? Nah, Ini jujur ya, iya. segmen jujur buat teman-teman Barurians itu adalah enggak tidak kids friendly. Oke. Karena kita bisa ngekos dan bisa nge-vape di dalam. Jadi saran keadaan tempatnya juga lumayan kecil dan pakai AC tapi tidak takutnya nggak kerasa bagi kalian gitu kan. Jadi kalau untuk family kayaknya tipis-tipis boleh lah. Cuma kalau untuk stay sebagai family resto kayak jangan gitu. Terus kalau untuk anak-anak muda boleh lah Gen Z gitu-gitu, para millennials boleh. Kalau mau me time di situ boleh. Oke. Berarti kalau untuk keluarga lebih disarankan take away ya? Take away aja Bawa balik gitu. ke rumah Betul. untuk sambil santai-santainya di rumah seperti itu. Jangan terlalu lama di bukan menghalangi atau bukan nggak mau ya. Iya betul, demi kebaikan Demi bersama. kebaikan bersama dan juga anak-anak kalian loh Iya, ya. Jangan betul. sampai di rumah udah nggak kena paparan asap tiba-tiba nyalain Baru Rame lagi kan. Jadi dari awal sudah di warning ya Kak bahwasanya tidak kids friendly. Iya, Oke. sengaja kadang juga nggak ada baby chair gitu-gitu supaya memang untuk keluarga kalau lagi sepi sih nggak apa-apa, nggak masalah mungkin Iya. kalau mau makan. Cuma kalau lagi ada anak-anak muda gitu loh, karena Iya. kan banyak lumayan juga target pasarnya anak-anak Gen Z kan. Anak Gen Z kan ada yang ngepot, ada yang ngekos semuanya. Disarankan jangan deh gitu. Oke. Nah, untuk operasional sendiri Kak Den. Tadi kan Kak Den bilang hari Senin libur. Kalau untuk jam buka tutupnya Oke. gimana Kak Den? Jadi operasional Baru Rame itu bukanya dari Selasa sampai Minggu. Bukanya jam 10 Kak. Cuma barangnya ready itu jam 11. Oke. Karena kita mau bersih-bersih dulu, mau nyiapin barang-barang rotinya semua sudah oke. Setengah 11 boleh lah, oke lah. Tapi takutnya nanti pada saat kalian datang itu teman-teman kan kita pegawainya cuma 2 Kak. Karena kan ini cuma burger ya. Burger tuh kayak belum, semoga nanti besar bisa dapat karyawan banyak gitu kan. Cuma ini karena masih jualan burger tuh setengah 11 takutnya masih ada yang nyapu gitu-gitu. Oh, oke. Belum terlalu nyaman Kak ya. Iya. Aman jam 11 lah kita datang ya. Betul, mending jam 11 lah sekalian makan siang. Betul. Nah, berarti kata Kak Den tadi kan ini Baru Rame ini burger spesialisnya. Selain burger ada jual apa lagi Be sih Kak di Baru Rame? Oke, jadi kalau selain burger itu kita ada hotdog, berbagai macam varian hotdog, juga ada pasta, dan kita juga ada yang mau makan nasi, takutnya kan terkejut makan burger lambung ini kan. Biasa makan nasi. Maaf bercanda guys. Jadi Iya. jadi ada nasi juga, ada rice bowl. Oh, Ada rice bowl oke. juga. Terus berbagai macam varian milk bar sama kopi. Cocok nih. Bener ya anak muda banget nih. Betul. Nongkrong sambil ngopi, ada cemilan juga, ada spaghetti ya. Iya, Kalau pasta. Mita pasta ya, kalau Mita lihat juga. Jadi makan siang oke, nongkrong sore oke, nongkrong malam juga oke. Oke. Operasional sampai malam jam berapa Kak Den? Kita sudah mulai close order itu jam 9. Oh oke, 9 malam. jam 9 malam close Kita order. selalu bilang sama Kak, kita jam 9 udah tutup ya. Jadi konsumennya mohon maaf kalau mau ambil take away aja mending, karena takutnya kita teman-teman juga pada mau beres-beres kan gitu. Nah, kalau burgernya habis berarti teman-teman bisa pilih menu yang lain ya untuk Iya, nongkrong di Baru Rame. betul. Banyak kok varian yang lain. Cuma kan memang orang penasarannya sama burger kan. Burgernya. Produk milik Allah ini kan. Bener loh, di mana-mana semua burger milik Allah ya. Karena ya bisa dikata ketua burger kita itu memang seringkali asbun tapi viral, yang mana memang alhamdulillahnya ini berdampak juga untuk seluruh UMKM burger. Alhamdulillah, thank you Aldi Taher. Iya betul itu. Ujinya uang Palembang. Nah, kan. Nah, jadi di situ kan banyak jajanan-jajanan nih Kak Det.
Kak Den. Jadi teman-teman nongkrong jam 9 close order, terus juga bukanya dari jam 10 pagi ya, jam 11 lah teman-teman bisa datang. Nah, untuk Kak Den tadi kan bilang tempatnya juga nggak terlalu besar. Kalau setiap harinya tuh selalu ada yang datang nggak sih Kak Den? Atau memang selalu pasti rame nih, baru rame? Amin, kalau selalu rame sih amin. Cuma kan sekarang tuh lagi viral di mana-mana Kak. Iya. Nah, thank you banget buat teman-teman foodies aku yang buat konten di situ. Ternyata tuh kalau sampai sekarang tuh kita setiap hari tuh pasti habis terus. Kayaknya mungkin ada 100 roti per hari. 100 roti per hari. 100 roti per hari digabung sama hotdog ya maksudnya ya. Itu udah sama hotdog 100, bukannya 100 burger aja. Kadang juga kita pernah sehari itu tuh sampai 200 roti. Oh, 200 oke. roti dicampur sama hotdog ya. Oh iya, Nah, karena kan burgernya cepat habis. Iya, Jadi kan benar. pilihan lainnya adalah hotdog ini. Nah, untuk 1 bulan ini kayaknya kita memang keringetan itu adalah karena viral ini. Bisa sampai sehari 200 karena kayak aduh gimana ya, karena kan produksinya juga terbatas gitu Iya. kan. Nah, jadi memang kita batasin untuk yang minggu-minggu ini yang benar-benar viral karena konten gitu kan. Oke, benar. Mana teman-teman mahasiswa duitnya lagi banyak ya habis lebaran. Mm-mm. Jadi untuk saat ini untuk order online itu ditutup Kak Den. Jadi teman-teman bisa datang langsung ya. Takutnya nanti kalian yang nunggu online barangnya habis terus nunggunya lama, kecewa terus buat review jelek kan di situ. Iya Jangan loh. coy. Kak Den paling takut sama review jelek para masyarakat atau netizen ini ya. Jadi Kak Den ketika membuka usaha ini dengan doa selalu rame ini, walaupun buka cabang tetap rame terus, amin ya. Kira-kira nih dengan viralnya saat ini baru rame, banyak sekali teman-teman yang cari, mungkin yang dari KM, dari Bukit, dari Pelaju datang galau ke arah kita sini. Berkeinginan enggak sih Kak untuk buka cabang baru rame di Palembang ini sebenarnya? Kalau berkeinginan pasti pengen ya Kak. Cuma kayaknya kalau cabang tuh mending aku buka cabangnya kayak di Linggau, Oh, yang oke. kota-kota gitu kan, daripada di Palembang tapi beberapa tempat, karena takutnya nanti jadi kanibal. Oh Ngerti nggak sih? iya. Jadi takutnya kanibal. Cuma aku pengennya tuh jadi satu tempat tapi semua orang berkunjungnya di situ. Nah gitu, misalnya kalau bukanya di Batu Raja nih misal, di satu tempat itu. Jadi aku lebih senang buka cabangnya itu di tempat berbagai daerah dibandingkan di satu Palembang tapi punya 7 cabang gitu kan. Oh Takutnya iya kanibal kan. iya benar-benar. Jadi ada satu cabang yang sepi, yang satunya terlalu rame. Dan Jadi pusing juga operasionalnya kan. benar. Betul. Tapi untuk itu rencana Kak Dendi ada nih untuk buka di kota lain baru rame. Amin. Ini alhamdulillah, bukan gimana ya ngebilangnya ya. Ada yang mau ngajak kerja sama kan. Cuma aku masih mikir karena beberapa 2 cabang ini tuh kita nggak ada franchise-franchisean gitu. Oh oke. Jadi Memang resmi milik takut sendiri ya. mengecewakan gitu. Gitu. Berarti yang di luar kota yang ngajak kerjasama ini dalam kerjasama franchise atau gimana nih Kak Den? Jadinya Yang di luar- franchise. Oh, franchise. Karena kan Kak Den juga bukan yang baru rame burger ini sebenarnya UMKM Kak. Iya. UMKM bukan yang ada PT atau CV apa gitu kan. Jadi aku cuma jual burger, kita nyebutin itu aja bukan cafe tapi base camp. Oh, Nah, jadi oke. tuh teman-teman yang mau ngumpul ya silahkan ke base camp. Nah, gitu-gitu. Jadi bukan pengennya ini doa ya kalau seandainya menjadi besar amin gitu kan. Cuma Kadin tuh lebih seneng konsepnya kayak gini aja gitu. Iya, lebih ini dek sih bondingnya sama Bondingnya lebih pembeli. enak. Lebih enak ya Kak Terus Den. Kadin juga kan ngobrolnya sama pelanggan tuh lebih enak, lebih intens gitu kan. Ternyata kemarin tuh banyak juga yang dari Bandung, dari Oke. Jakarta. Kebetulan lagi Kebetulan lagi di datang. Palembang, bukan karena sengaja ke baru rame kan. Ngelihat kita juga ketemunya di Threads kan Kak. Iya. Iya kan ketemunya di Threads kan. Nah, jadi banyak yang ngebacanya dari Threads, dari Iya. TikTok gitu-gitu kan. Oh, ya gitu alhamdulillah. Jadi ngobrolnya enak gitu kan. Kita bisa langsung ketemu dan langsung memang tatap mukanya enak ya Kak Den. Kalau betul. memang tempatnya seperti kata Kak Den tadi bukan kafe tapi base camp. Lebih Base santai camp. aja gitu. Iya, Ngobrol sama mau ngapain pembeli. terserah. Bahkan jadi kan banyak teman-teman tuh yang ini mungkin out of context tapi kalau teman-teman ternyata mau bawa makanan dari luar itu nggak apa-apa as long as kamu ada beli juga di Baru Rame. Oke. Karena benar-benar konsepnya tuh base camp aja gitu. Wow, baru ini loh. Denger ya. Nggak masalah, pengen ngobrol gitu-gitu sih. Takutnya kan kalian juga ada pada nggak suka burger gitu-gitu kan. Nggak apa-apa kalau mau makan dari luar tapi
Yo jangan juga yo, maksudnya tuh Ngijo-ngijo yo ngejo-ngejo buka kamu. usahanya asik kan ada listriknya ya. Iya, jangan kamu beli teluk gulung di luar ngecasnya di tempat Kak Den ndak Sama beli buang ya. sampahnya juga Iya buang sampahnya pada benar. tempatnya gitu. Baru ini loh Mita ketemu owner yang mempersilahkan pelanggannya datang bawa makanan dari luar. Ya tapi jangan Jangan banyak-banyak cak jangan Tuna. bukannya banyak Jajan sih, dah sih. jajan juga di baru Iya, beli rame cak tuh. kopi Yo. ya kan, beli minuman, cak itu naik. Mm-mm. Bisa bisa iya bener kata Kak Den, tidak semua uang itu makan burger ya. Ada Mm-mm. juga mungkin yang pengen cemil-cemilan kecil bisa dibawa berarti Kak Den. Betul. Sejauh ini se-happy itu ya buka baru rame Iya, caknya. aku tuh seneng nian. Apalagi ketemu sama pelanggan-pelanggan yang banyak cerita loh Nyom, Kak. Jadi kan aku tuh paling seneng ngobrol ya, paling ngobrol. Jadi aku pernah event jadi kasir, ngobrol kok cak sedinian Kak ngapo, yuk Kak putus. Nah, jadi banyak juga yang ternyata tuh karena aku juga sebenarnya dulu kan kuliah tuh kan aku pengen jadi psikolog kan, jadi psikolog kan. Dan dapatnya konsentrasi manajemen SDM. Aku tuh seneng yang ngobrol, ngomongin manusia gitu-gitu kan. Jadi banyak juga yang curhat-curhat gitu kan di Baru Rame itu kan. Terus ngobrol, terus juga yang kemarin juga baru ada ngobrol sama geng-geng mereka tuh, Kak terima kasih banyak ya, kita happy banget karena kita di Baru Rame, dia nge-DM di Instagram kan, baru di Baru Rame kita tuh bisa kumpul lengkap. Oke. Nah gitu, jadi kita happy, jadi ada game, disitu kan ada board game kan, bisa main ular tangga, bisa main Uno gitu-gitu kan. Nah ketemu sama mereka ceritanya itu suka banget, seneng banget. Gitu. Oke, jadi mereka juga nyaman ya untuk Iya, jajan di Baru Rame. Nah, operasional tadi udah, terus juga tempatnya untuk keluarga, untuk ini nongkrong-nongkrong udah dijelasin sama Kak Den. Nah, kalau untuk harga Kak Den, biasanya Oke. teman-teman nih kan apalagi Gen Z kuliahan, terus juga yang baru first date mungkin mau tahu nih, kalau di Baru Rame ini range harganya dari harga berapa sampai harga berapa sih Kak Den? Oke, kalau untuk range-nya yang paling murah itu ada burger mini, untuk kids, untuk anak-anak itu 15.000. Terus kalau yang paling mahal ada signature burger, harganya 45.000. Oke. Masih di bawah 50.000, kayaknya affordable banget ya buat nongkrong ya. Terus minumannya juga dibanderol dari 18.000 sampai 20.000. Oke. Menurut Kak Den sih masih worth it lah untuk diajak nongkrong. Anak-anak SMA kuliahan masih bisa betul. tuh. Jadi dengan santainya sudah bisa kumpul ya Kak Den. Justru malah pelanggannya banyak anak-anak sekolah, Oh anak-anak iya. sekolah, terus juga anak-anak kuliah, bahkan kita juga sempat jadi catering untuk acara ulang tahun anak-anak. Iya, anak-anak. Jadi karena kan ini juga secara anak-anak kan. Iya. Iya gitu. Ada kejunya, ada dagingnya di dalamnya, pokoknya lengkap ya sebenarnya. Ini nih 4 sehat 5 sempurna versinya uang luar negeri. Ada sayur, ada keju, ada daging, ada karbohidratnya juga dari roti. Tapi di sini kan Kak Den harganya lumayan bisa dikata masih bisa masuk kantong anak-anak sekolah karena banyak juga pelanggan Kak Den tadi anak-anak sekolah kata Kak Den. Nah, Kak Den, harga nih kan pastinya sudah ditentukan nih oleh Kak Den sedari membuka usaha ini. Untuk harga di Palembang sama di Lubuk Linggau sama Kak Den? Sama semuanya. Sama semua. Cuma bedanya adalah kalau boleh nggak ya dibilang ya? Kalau di sini ada pajak. Oh iya. Iya, kalau di sana ada pajak, tapi kalau di Linggau nggak ada. Oh oke. Jadi kalau kita kena pajak restoran lah istilahnya ya kalau di Palembang. Oke. Berarti memang sama sih, tempat-tempat lain juga banyak ya yang kena pajak seperti itu. Nah Kak Den, kedepannya tadi kata Kak Den insya Allah mau buka di daerah lain. Untuk penambahan menu mungkin dari Kak Den sendiri setelah berkeliaran ke tempat-tempat lain nih, Kak Den kan suka review-review kafe-kafe gitu. Untuk menu sendiri Kak Den, kedepannya Baru Rame ini akan tambah menu nggak sih Kak Den? Kalau tambah menu pasti. Jadi kita lagi ada explore, ada beberapa menu yang masih rahasia, sama juga kayaknya rice bowl itu ternyata banyak peminatnya. Jadi aku akan buat beberapa menu rice bowl. Jadi bisa jadi catering juga gitu. Oh oke, benar.
Jadi rice bowl, catering teman-teman kantoran kalau mau beli ramean juga bisa untuk makan siang ya Kak Den? Dengan harga yang affordable ya. Iya dong, pasti. Nah, Kak Den, untuk tempat tadi udah kita jelasin. Kalau alamatnya di mana sih Kak Den? Kalau di Palembang dan di Lubuk Linggau juga di mana? Mungkin yang lagi dengerin kita nggak sebatas di Palembang aja nih. Mungkin ada yang deketnya lebih ke deket ke Lubuk Linggau untuk beli baru rame. Alamatnya di mana Kak Den? Oke, kalau untuk alamatnya sendiri baru rame di Palembang itu di Jalan Mayuruslan, di belakang Bank Indonesia, bersebelahan dengan Hotel Sriwijaya 89 atau depan gereja HKBP. Deket tempat main PS nggak sih? Nah, bener Play, Iya, dekat Play. deket Play itu Iya, ya. sebelahan. Karena Play kan di Hotel Sriwijaya kan. Nah, itu sebelahan. Oh oke. Kalau teman-teman Batak itu ada namanya tempat makan Batak, nah sebelahan. Oke. Nah, di situ terus kalau di Linggau itu di Jalan Waterfang. Oh Nah, oke. Waterfang itu akses menuju air terjun Waterfang. Nah, gitu. Berarti arah tempat wisata ya kalau Iya, di Lubuk betul, akan Linggau mudah dicari sih akan sebenarnya. mudah. Di Palembang juga mudah nih teman-teman, tinggal masuk dari samping BI lurus Lurus ketemu ketemu. Baru Rame Burger. Iya loh, karena ingat sebelah hotel tuh ada PS sebelahnya Baru Rame. Betul. Enak tuh, ingat-ingat. Tapi ingat ya kalau udah itu enggak kids friendly tadi kalau untuk yang di Palembang. Kalau mungkin untuk di Mungkin kalau Lubuk lagi sepi nggak apa-apa. Ah, Cuma di kalau lagi jam-jam rame sepi takutnya. takutnya rame terus ya kan. Karena itu dari jam 11 sampai jam 9 malam itu memang jam-jamnya anak-anak muda yang balik kampus, belum lagi yang balik sekolah, Betul. belum lagi yang ngerjain tugas, main kumpul-kumpul, itu pasti sih. Jadi teman-teman untuk yang mau cicip silakan war. Karena nggak dijual online ya, langsung datang untuk take away Kak Iya, Den ya. betul. Oke, nah Kak Den, untuk media sosial sendiri Kak Den kan bergerak di media sosial nih, bisa dikata banyak sekali review-review tempat lain. Untuk Baru Rame sendiri, Kak Den punya tips atau trik nggak sih untuk memasarkan Baru Rame? Contohnya, Mita be ketemu Kak Den sini di Treats kemarin, semua burger milik Allah. Mungkin ada apa ya yang bisa dipeloi lah oleh kawan-kawan UMKM, mungkin cara-cara Kak Den memperkenalkan Baru Rame ini di media sosial. Bersyukurnya karena Kak Adin ini backgroundnya juga sebagai content creator, jadi jangan takut sama media sosial. Jadi tipsnya adalah teman-teman tuh harus bisa ngeksplor apa yang bisa jadi ciri khas kita untuk diekspor, ditampilkan di media sosial gitu kan. Dan Kak Adin juga hobi ngedit kan, jadi kalau kalian ngelihat di media sosialnya Baru Rame Burger, terutama di Instagram tuh lebih eye catchy, lebih eye catching buat dilihat. Buatlah produk tersebut semenarik mungkin di media sosial, karena teman-teman itu tuh sekarang tuh semuanya di media sosial. Jadi jangan, kalau ternyata tuh pada saat keadaan kaget itu adalah di threads. Di threads itu ternyata banyak juga yang pakai threads. Nah, jangan takut untuk share itu dimanapun, di WA, di threads atau di Facebook sekalipun. Nah, jangan mati sendiri karena media sosial gitu sih kalau keadaan sekarang untuk di era digital sekarang ya. Oke, berarti memang memperkenalkan produk itu tuh wajib Kak Den di mano be ada selo Percaya diri. percaya diri. Harus percaya diri. Oke, jadi dulur-dulur kalau punya usaha tuh jangan malu untuk memperkenalkan usahanya melalui media sosial. Yang mana yang kamu kuasai, kayak ada mungkin ibu-ibu Facebook, ya silakan perkenalkan di Facebook Kak Ya, Den ya. betul. Terus juga harus pintar-pintar ngelihat situasi dan kondisi. Ini kan kita kebetulan lagi Aldiansa Taher kan, lagi Aldi Taher ini kan lagi oke. Nah, ngebuat ini masuk ke brand kita gimana caranya? Syukurnya Kak Den ini masuk ke burger, jadi ngebuat ini menarik mungkin bisa masuk ke brand kita. Jadi jangan ketinggalan sama apa yang terjadi sekarang sih. Oke, benar memanfaatkan peluang. Nah, Kak Den, terakhir sebelum kita tutup obrolan kita di teras UMKM ini, Kak Den, Oh, harapannya. udah mau terakhir ya? Iya dong, nggak udah mau kerasa ya? jam 11 nih, ada mau jam 12 nih, nggak terasa. Harapannya deh untuk Baru Rame Burger ke depannya seperti apa, Kak Den? Harapannya kalau sekarang ini pengennya tetap selalu dicintai sama kalian ya, tetap disayang terus Baru Rame Burgernya. Thank you so much buat kalian yang udah order Baru Rame Burger, yang udah penasaran sama Baru Rame Burger. Untuk jangka panjangnya, semoganya Baru Rame Burger ini bisa jadi besar, jadi brand besar, jadi ya kalau bisa sih
kayak brand-brand yang bisa dikenal di kota-kota lain gitu aja sih Kak. Oke, amin ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan di setiap kota ada baru rame. Waduh, enak nih. Jadi teman-teman yang dari manapun tanpa harus jauh-jauh, mungkin ke Palembang, ke Linggau, jadi mungkin nantinya di Lampung, Prabu Muli, ada baru rame pokoknya di Sumatera ya. Amin ya. Amin ya Kita Allah. nggak tahu loh, karena ini lagi viral-viralnya nih. Kak Den di sini ngobrol sama kita untuk kasih tahu kita cara Kak Den nge-treat para pembeli dan juga membuat produk yang bisa diterima sama penikmat burger di Palembang dan di Lubuk Linggau. Oke, terima kasih Kak Den. Terima kasih sudah Mbak Mita. hadir ke Sehat-sehat. Studio Perempat ngobrol sama Mita panjang lebar tentang Baru Rame Burger, dan juga tadi secara tidak langsung kita sudah tahu bahwasanya Baru Rame ini dari segi roti ini berbeda dari burger-burger yang lainnya. Semakin penasaran kan sama Baru Rame? Silakan di order langsung ke tempatnya, atau boleh ke Instagram juga nggak boleh ya, DM ya? Maksudnya boleh pesen DM. dari Instagram. Iya, jangan nanti ya. Nanti Nanti kalau ya. sudah mulai flow-nya udah turun, turun, agak turun lah ya. boleh. Oke. Nah, mungkin untuk sementara teman-teman bisa follow dulu Instagramnya Iya. nih, Kak Den. Di mana Instagramnya Kak Den? Follow-nya di Baru Rame Burger, barurame.burger di TikTok dan di IG ada semua. Kalau di Threads cukup follow aja di hi.kakden. Oke, Gitu. untuk lihat gambar-gambarnya ya, biar bikin perut kamu keroncongan dulu tapi nggak bisa dateng. Kamu lihat aja dulu gambarnya di Iya. Instagramnya tadi. Tapi no order online dulu ya. Maaf banget punten. Maaf banget kata Kak Den, langsung datang aja ke samping BI. Tadi sudah dijelasin sama Kak Den. Langsung datang, mungkin ajak teman, pacar, saudara, keluarga mungkin untuk take away di Baru Rame Burger. Iya. Oke. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan juga ya. Yang ketinggalan boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami RRI Palembang, dan juga jangan lupa untuk order Baru Rame Burger karena semua burger milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.